Selamat pagi ya anak-anakku semua. Tentunya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah mandi semua ya. Sudah siap mendengarkan cerita dari Ibu Sri. Tapi yuk kita doa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, kami datang mohon pimpinanmu agar kami dapat mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Amin. Nah anak-anak, Sabtu yang lalu Bu Guru bercerita tentang Pak Abraham dan Pak Lot ya. Tapi hari ini Ibu akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Pak Abraham sudah tua sekali, rambutnya sudah putih semua. Dan akhirnya dipanggil Tuhan, Pak Abraham meninggal dunia. Nah anaknya laki-laki yang bernama Ishak sudah besar dan Tuhan pun memberkati hidup Ishak. Akhirnya Ishak mempunyai istri namanya Ibu Ribkah. Nah, Ibu Ribkah dan Pak Ishak sudah lama jadi manten, sudah lama menikah ya, tapi kok Bu Ribkah belum punya anak. Akhirnya Pak Ishak berdoa pada Tuhan supaya Ibu Ribkah segera mempunyai anak. Nah, ternyata Tuhan yang di surga, Tuhan mendengar doanya Pak Ishak ya. Akhirnya Ibu Ribkah mengandung. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata pada Pak Ishak bahwa Ibu Ribkah akan punya anak 2 ya. Tapi anaknya berbeda. Dan betul anak-anak, Ibu Ribkah mengandung, perutnya sudah besar ya. Akhirnya melahirkan 2 anak, ya namanya kembar ya, kembar itu 2. Lah semuanya itu dua-duanya itu laki-laki semua. Lah berbeda memang, yang satu yang lahir lebih dulu, anak yang pertama yaitu kulitnya merah, diberi nama Esau. Lalu anak yang nomor 2 yang lahir belakangan diberi nama Yakub. Nah, Esau dan Yakub tumbuh menjadi besar seperti anak-anak ya, lama-lama besar. Dan Esau, wah setelah besar dia badannya tegap, tegas, kulitnya berbulu anak-anak, dan dia pemberani sekali. Lah dia sukanya itu berburu di ladang, mencari binatang-binatang buruannya, membawa panah duit ya. Nah, Pak Ishak bapaknya itu suka dengan makanan atau masakan daging hasil buruannya Esau, sehingga Pak Ishak itu lebih sayang, lebih suka kepada Esau daripada kepada Yakub. Lah, sedangkan Yakub ketika sudah besar, kulitnya halus, badannya kecil, gak kurus ya, kecil, dan dia penakut, tidak seperti kakaknya Esau. Dia penakut, apalagi suruh berburu dia nggak berani. Nah, Yakub sukanya itu membantu ibunya di rumah, membantu Ibu Ribkah masak di dapur, ya pekerjaan dapur, ada asa-asa, ada apa itu nyapu mungkin ya, pokoknya suka membantu Ibu Ribkah untuk memasak. Sehingga Ibu Ribkah lebih sayang atau lebih suka kepada Yakub karena Yakub suka membantu. Lah anak-anak, dulu itu kalau anak yang pertama tadi Bu Guru sudah katakan, yang pertama itu dikatakan anak sulung ya. Yang kedua yang lahir belakangan anak bungsu. Lah di sini Esau dan Yakub yang menjadi anak sulung yaitu Esau. Dan kelak kalau orang tuanya itu sudah meninggal, dia diberkati itu lebih banyak berkatnya daripada anak yang bungsu, anak yang kedua. Pada suatu hari Esau pergi berburu ke ladang. Dia membawa panah, membawa tombak ya. Tapi sudah ke sana, kemari, kok nggak ada binatang yang lewat. Wah, dia akhirnya perutnya lapar, dia capek, lelah, dia pulang tanpa membawa hasil buruannya. Nah, sementara itu Yakub yang ada di rumah, dia sedang memasak sop kacang merah. Wah, dari kejauhan Esau mencium bau yang bau apa ini masakan kok enak sekali.
tambah lapar aja perutku ini. Nah, betul anak-anak. Ketika sudah dekat ternyata Yakub memang lagi memasak anak-anak, sehingga menambah lapar perutnya Esau. Esau mengatakan pada Yakub, "Hei Yakub, berilah aku sop merah-merah itu. Aku lapar sekali ini, capek, lelah." Dan Yakub mengatakan, "Tapi tukarlah dulu hak sulungmu pada aku. Biar aku nanti yang menjadi anak sulung, kamu menjadi anak bungsu." Akhirnya Esau anak, "Terserah aja, untuk apa hak sulung? Kan tidak lama lagi aku juga akan mati. Terserah, aku nggak peduli dengan hak sulung itu." Wah, anak-anak, akhirnya Yakub memberikan masakan itu, yaitu sop kacang merah dan roti kepada Esau yang sedang lapar. Wah, Esau makan dengan lahapnya ya, juga minum yang diberikan oleh Yakub. Nah, setelah perutnya kenyang, sudah makan hasil masakannya Yakub, akhirnya Esau pergi meninggalkan Yakub. Nah, itulah anak-anak, akhirnya kan hak sulungnya sudah ditukar sama Yakub ya. Nah, sekarang Yakub jadi anak sulung ya, karena punyanya Esau sudah ditukar oleh Yakub ya. Nah, itu anak-anak cerita Bu Sri hari ini. Dan jangan lupa anak-anak ingat cerita hari ini. Besok Sabtu depan Bu Sri akan lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ceritanya, masih ada lanjutannya. Tapi hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa anak-anak. Bu Guru lupa belum doa. Ya, terlebih dahulu doa dulu yuk kita yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, kembali kami datang padamu. Kami mengucap terima kasih. Kami sudah mendengar cerita tentang Esau dan Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat jumpa lagi anak-anak. Dadah.